Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di channel Dwi Semangat 99. Oke, video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sifat-sifat logaritma pada video sebelumnya. Jadi ada beberapa sifat logaritma lagi yang harus kita bahas nih. Yang kemarin baru beberapa ya, karena durasinya sudah cukup terlalu panjang gitu. Oke, kurang lebihnya kita lanjutin aja ya. Simak video kali ini. Semangat. Oke, berikutnya A log B dikali B log C dikali C log D, maka hasilnya adalah A log D. Lihat, jadi kalau dia punya logaritma dikali-kali ternyata angkanya ada yang mirip tuh, jadi si B sama C nya itu bisa dihilangkan, hanya tersisa ujung A dan ujung D. Contoh seperti apa? Oke, 3 log 7 ya kan ya, lihat ya, 3 log 7 dikali, ini titik kali ya, 7 log 9. Nah ini bisa hilang sah, langsung 3 log 9. Nah 3 log 9 apa tadi, berapa? 2 ya. Nah kalau bingung 2 dari mana, aduh kita balik lagi deh. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 log 9 hasilnya 2. Paham ya? Oke, berikutnya 2 log 3 dikali 3 log 6 dikali 6 log 8 sama dengan, nah ini juga sama, ini habis seret jadinya 2 log 8. 2 log 8 apa? 2 log 8 hasilnya 3. Dari mana? Astagfirullah. 2 pangkat 3 sama dengan 8, jadi 2 log 8 hasilnya 3. Tuh, itu yang tadi ya, yang sebelumnya atau yang kemarin. Nah angkanya dibahas tuh 2 pangkat 3 gitu kan. Nah lo beda nih, lihat angkanya 3 log 32 dikali 2 log 36 dikali 6 log 27. What happened? Aya naon. Nah ini bagaimana ini? 32 kagak sama 2, 36 cuma sama ekornya 6 gitu kan. Mau 3 log 27 doang tapi angkanya ya tengahnya beda, berarti kita harus buat dia sama. Gimana caranya? Oke, kita ubah dulu si 32 dan 36 ini. 32 itu kan 2 pangkat 5 kan. Nah kalau misalnya kamu bingung, lah ibu tahu dari mana 32 itu 2 pangkat 5, ibu ngerti lah kita. Nah kamu juga bisa tahu gimana caranya. Nah 32 ini kamu lihat nih, dia kan hubungannya mau nyarinya sama dia kan, berarti kita patokannya sama dia. Oh samanya sama ini nih 2, oh berarti coba 2 pangkat berapa nih 32 gitu. Atau kalau misalnya belum tentu ini misalnya sama, kalau enggak angka ini yang kamu urai, kayak waktu sebelumnya ada ya pertemuan yang bahas bilang pangkat atau apa gitu. 32 kamu urai dulu, 32 bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2, 1 2 3 4 5 tuh ya kan, dia 2 pangkat 5. 3 log 2 pangkat 5 dikali 2 log, nah yang ini 6 udah pasti kelipatan 6 kan, dia jadinya 6 pangkat 2 dikali 6 log 27 gitu kan. Nah ingat gak sifat pangkat A log X pangkat P? Nah ini kan pangkat, ini kan pangkat ya kan, itu pindah ke depan dalam bentuk perkalian kan, jadi kita pindahin aja ke depan. 5 kali 2, nah gitu, kali berentet nih belakangnya apa, 3 log 2 log 6 log 27 gitu kan. Oke, 10 dikali ini habis ya kan, berdasarkan sifat itu 3 log 27. 27 pangkat berapa yang hasilnya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3 dong. Berarti dia 10 kali 3. Hasilnya adalah 30. Seperti itu sifatnya. Oke, yang berikutnya A pangkat A log B hasilnya B. Itu jadi udah bilangan pokok dipangkatin bilangan log. Nah, tapi ada syaratnya tuh dia biar hasilnya B, yaitu A-nya harus sama. Contoh, 3 pangkat 3 log 2. Ini pangkat ya di atas ya, kecil makanya. Ini hasil langsung 2
2 gitu. Ini kan udah habis ke pangkatnya gitu. Berikutnya 9 3 log 2. Nah kalau 9 ini kan pangkatnya beda ya kan, pangkatnya beda. Nah 9 itu kan 3 pangkat 2 gitu kan, dikali 3 log 2 gitu kan. Nah berdasarkan sifat yang itu, yang P, yang per P itu, inget gak sifatnya nih, gini nih, ibu ulang nih, A log X pangkat P sama dengan P dikali A log X gitu kan, A log X. Nah lihat, ini P dikali A log X. Nah berarti dia bisa berubah pangkat nih. Ini kamu fokusin yang ini nih, ini P kali A log X ya, berarti kan diubah dong, A log X pangkat P gitu kan. Nah maka di sini 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2 gitu. Ini 3 pangkat 3 lognya kan habis, yang tersisa buntutnya dong, 2 pangkat 2 ya enggak, 2 pangkat 2 2 kali 2 berapa, 4 gitu. Semoga paham nih dua sifatnya yang ini, walaupun agak rumit ya. Oke, sifat berikutnya A log B sama dengan C log B dibagi C log A. C itu apa? C itu adalah basis yang bebas kita tentukan. Bilangan pokok yang bebas kita tentukan. Kayak gitu. Maaf tadi saya salah, lupa antara bilangan pokok sama basis. Oke, gimana contohnya? Oke, 2 log 3 sama dengan log 3 dibagi log 2. Dimana log 3 itu adalah 0,4771 dan log 3 adalah log 2 adalah 0,3010. Ketika dibagi hasilnya 1,5850. Nah satu lagi nih info buat kalian yang jadi kalau ini C-nya nggak ada, bukan berarti C-nya 0 ya. C di sini ya, C yang di sini itu adalah 10. Jadi untuk bilangan log yang 10 log ya kan, entah 10 log 3 atau berapa, itu dia tidak perlu ditulis gitu. Jadi kalau kamu ngeliat soal log tanpa ada 10-nya, berarti dia log 10 gitu ya, 10 pangkat berapa yang hasilnya 3 gitu loh, kayak gitu. Nah yang kedua, contoh kedua, misal 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Nyatakan 6 log 15 dalam M dan N. Nah ini udah agak rumit nih. Terus bagaimana nih caranya? Caranya kamu perhatikan ya, dari soal-soal ini mana yang di M dan N punya angka sama. Di sini 2 log 3, di sini 3 log 5. Maka angka yang samanya itu adalah 3 dan 3 gitu. Oleh sebab itu, maka A log 15 itu kita ubah dengan basis bilangan pokok 3. Jadi 6 log 15 sama dengan, kan samanya 3 ya, 3 log 15 dibagi 3 log 6. Nah 3 log 15 itu kan 15 perkalian berapa? 15 itu 3 kali 5 kan, 3 kali 5 per 3 log 6 itu apa? 3 kali 2. Nah di sini karena dia sifat perkalian, kita ubah 3 log 3 dikali ya kan, ditambah ya 3 log 5 dibagi ya kan 3 log 3 ditambah 3 log 2 gitu. Seperti itu nih ya. Lah terus gimana hasilnya? Kita ubah. 3 log 3 itu 1, 3 log 5 itu N ya kawan, 3 log 3 itu 1, 3 log 2. Nah di sini nggak ada 3 log 2, berarti kalau tidak ada 3 log 2 kita ubah
Dari mana? Dari sini. 3 log 3 itu M, ya kan? Maka jadi gimana nih caranya? Ada sifat lagi ya, saya terlewat sepertinya ya, dia itu sifat logaritma. Terus sebelah mana ya, ini bagus sekali ini ya, sifat yang terlewat nih ada lagi sifat. Jadi kalau ada A log B, maka dia menjadi 1/B log A gitu. Jadi kalau ini kan 2 log 3 log 3 sama dengan 1/3 log 2, iya kan? Nah ini kan kita butuh 3 log 2 kan, kita tuker 3 log 2 sama dengan 1/2 log 3 atau sama dengan 1/M. Jadi yang ini kita ubah jadi 1/M. Nah, paling yang bingung yang bawah kan, kok ada pecah-pecahan gini. Atasnya biarkan dalam 1 plus N. Nah, yang bawah kita samakan penyebut M. M kali 1 M. Ini ditambah 1/M gitu kan. Nah, kalau ada bilangan dibagi pecahan, maka pecahan ini jadi dibalik, jadi perkalian. Jadi 1 plus N dikali M per M plus 1. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang paham, akan ada contoh pembahasan soal lagi gitu ya, biar lebih jelasnya. Oke. Oke, sampai di situ dulu ya pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang belum mengerti, ada yang tanyakan, boleh kontak saya langsung buat murid-murid saya via WhatsApp, Google Classroom-nya, atau ke IG Ibung juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang di luar dari murid-murid saya, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum. Loncengnya jangan lupa dibunyiin juga. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.